Natural Solution Pak 40 kawan. Sende bercabang. Kemudian kita juga jenis tanaman sende yang kita sebut talaja. Tapi jenis umbi ini memang potensi untuk bercabang, dan dari upload video saya kita juga pernah bagaimana tunas umbi itu bisa kita budidaya. Kira-kira tanggal 21 Maret tahun 2021 itu sebenarnya adalah semacam uji materi. Nah, berhubung keterbatasan semuanya bahan juga eh, realita yang belum ada, oleh sebab itu kita membuat seperti itu yang terus bersambung. Nah, sekarang kita simak juga umbi sende talajah juga kita mampu mengeluarkan cabangnya, dan ini adalah jawaban saya, jadi akan terus saya sambung menyambung. Kalau bagaimana untuk menjadi umbi sende bercabang seperti ini, tentu uji materi dari 21 Maret tahun 2021, kemudian saya sambung lagi mengenai jawaban saya bagaimana mungkin umbi sende talajah bisa mengeluarkan cabang. Kita telah menjawab dari tanggal 13, Natural Solution Pak 13, sekarang Natural Solution Pak 40. Jadi 1 bulan bisa mengeluarkan tanda-tanda tunas umbi itu tumbuh kembang. Kita simak yuk video saya. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Umbi sende yang kita upload Natural Solution Pak 13, sekarang Natural Solution Pak 40, jadi sambung menyambung. Dari awal tahun 2021 kita punya uji materi, kemudian kita di saat kita memperbanyak umbi sende dengan cara seperti itu, karena maaf waktu itu kita belum mempunyai bahan seperti bukti-bukti umbi sende bisa bercabang. Itulah yang saya katakan selalu sambung menyambung. Nah, sekarang 27 hari atau kita katakan 1 bulan pertumbuhan tunas umbinya. Nah, ini semuanya sisi lembab, jadi dari Pak Natural Solution ke-13 sekarang sudah seperti ini, umbi sende talajah. Oleh sebab itu kawan, kita akan memberikan sharing semuanya ini agar cara merawat lain-lain itu menjadi jelas. Kita simak yuk dan kita bawa ke tempat lain agar ini lebih jelas, lebih mudah. Kita bawa yuk, kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini umbi sende yang kita sebut memanjang terus, namanya umbi sende talajah. Itu kalau sudah rusak seperti ini jangan pernah dikonsumsi, sebab ini usianya pun kita tidak tahu entah berapa, jangan dikonsumsi. Tetapi kita juga akan membuat ini sebagai tanaman hias. Tingkat kesuburan tunas umbinya seperti ini bisa kita tetapkan di tempat yang lembab kawan, akhirnya menjadi umbi sende talajah bercabang seperti ini. Natural Solution Pak 13 sekarang kita tambah Natural Solution Pak 40. Tentu dari bahan-bahan uji materi selalu sambung menyambung. Saya pernah memberikan judul video untuk memperbanyak tumbuhan sende dengan cara mudah. Kita memberikan sharing bahwa tunas umbi dengan media tanah bisa menumbuhkan umbinya, itu semata-mata hanya uji materi saya, sebab segala keterbatasan contoh-contoh yang ada waktu itu. Jadi IC teknik to propagate, yaitu IC teknik to propagate tanggal 21 Maret tahun 2021. Dari uji materi itu sambung menyambung, akhirnya kita mempunyai beberapa tanaman umbi sende raksasa juga. Sekarang umbi sende talajah yang telah rusak seperti ini kita jadikan tanaman hias. Jangan khawatir. Sementara orang banyak beranggapan bahwa seperti jenis tanaman ini akan mampu mengeluarkan tunas di saat mempertahankan dirinya atau mati, akhirnya menumbuhkan tunas baru. Tetapi ingat kawan,
kita harus menyisakan pucuk tunas ini adalah utuh. Kalau pucuk tunas ini utuh, tentu ini akan menjadi tanaman-tanaman yang permanen. Berbeda kalau kita potong seperti ini, tentu memudahkan tunas-tunas itu tumbuh. Tetapi kesulitan kita ketika tunas ini masih ada, tetapi mampu mengeluarkan tunas lagi. Nah, inilah yang disebut umbi sente bercabang. Oleh sebab itu, kalau membeli atau dimanapun ada umbi sente bercabang, sudah hilang tunas umbinya, itu akan hancur, akan membusuk. Berbeda dengan seperti ini. Walaupun ini sudah rusak bawah, kawan. Nah, ini agar ini kita yakin, akhirnya suatu saat kan kita bisa melakukan vegetative care, di mana kita meletakkan, menambah media tanam di bagian atas. Dan untuk jenis tanaman seperti ini, kawan, itu satu hal yang perlu sahabatku ketahui, barangkali juga sharing-sharing video saya yang sebelumnya itu mungkin kurang lengkap. Tanaman jenis ini kita bisa menggunakan media tanam, kerikil, batu-batuan kafur putih, tanah, tetapi harus cukup air, cukup matahari. Usahakan untuk menumbuhkan seperti ini selalu di tempat yang lembab. Nah, kemudian mengenai kompos daun-daun, jenis tumbuhan seperti ini tidak perlu kompos daun-daun yang sifatnya daun-daun seperti daun-daun hijau, daun jangan. Kalau tumbuhan daun-daun kering boleh. Apalagi kalau pelepahnya seperti ini, kita taruh di sini, itu tidak perlu, kawan. Jadi jangan dipupuk dengan pelepah-pelepah tumbuhan lunak kalau jenis tanaman seperti ini. Sebab tumbuhan lunak itu kalau membusuk terjadi apa? Akhirnya ini juga kadang-kadang ikut terpengaruh membusuk. Nah, itu semua bukti-bukti seperti itu kadang-kadang kita tuh susah. Tapi kadang-kadang seperti itu. Jadi hati-hati. Untuk membuat sente bercabang itu jangan pernah dipupuk dengan tumbuhan lunak yang hijau-hijau daun itu jangan. Tumbuhan lunak masih hijau jangan, kalau kering nggak apa-apa. Tapi hendaknya tumbuhan seperti ini tidak perlu pemupukan khusus. Yang penting cukup air, bisa menggunakan batu-batuan, pasir, atau tanah. Yang penting cukup air saja, cukup matahari. Tentu sebelumnya kita menaruh jenis tanaman seperti ini itu memang dalam waktu yang sangat lama, sisi bersih dari udara, sisi lembab dan lain-lain, ada natural tempat, akhirnya udara lembab, tempat lembab, ada natrium, akhirnya kita mampu membuat umbi sente bercabang. Bahkan jenis seperti ini sulit, tetapi tidak, kita bisa melakukannya. Lalu seperti ini, dari mana tunas umbi muncul? Kalau sisi lembab tetap muncul, kawan. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 loh. Jadi banyak sekali yang muncul tunas baru. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 loh. Ini 6 calonnya seperti ini. Jadi penting saudaraku ketahui semuanya, kalau seperti ini jangan pernah dipupuk dengan tumbuhan lunak. Kadang-kadang umbinya ikut membusuk. Jadi yang penting media tanah saja. Kalau daun kering boleh. Jangan dengan bahan-bahan karbon pembakaran, juga jangan. Media batuan, media pasir atau media tanah itu sangat bagus. Yang penting cukup air. Juga kita melihat bukti bahwa ini akan menjadi baik dan permanen karena apa? Karena ini utuh, jangan sampai ini tidak utuh. Kalau ini tidak utuh, terpotong, akan musnah juga, umbinya akan hancur, akan kering, akan membusuk. Kalau ini utuh nggak masalah. Ini jenis sente talajah, kita buktikan bisa mengeluarkan tunas baru. Sesuai sharing saya, Natural Solution Pak 13, di mana kita menyelamatkan umbi yang telah rusak. Ini rusak, kawan. Kita dekatkan kamera yuk. Perhatikan. Nah, ini pucuk tunas. Ini tetap utuh, kawan. Usahakan. Nah, ini yang terpenting agar sahabatku tidak memilih salah dalam membeli.
Boleh bercabang tapi pucuk tunas harus utuh. Jangan sampai pucuk tunas tidak utuh. Kalau pucuk tunas tidak utuh, itu semuanya akan membusuk. Terutama kalau kita tempatkan di pot, harus utuh. Nah ini telah rusak bertahun-tahun. Kita jadikan sente bercabang saja, jangan khawatir. Kita terus siram-siram kawan, usahakan selalu lembab, tersinari matahari nggak apa-apa. Yang penting adalah lembab. Natural Solution Pak 13, 27 hari atau 1 bulan kita berhasil memunculkan tunas baru. Sekarang Natural Solution Pak 40. Tetapi juga silat saya berikan sharing bahwa kita sudah melakukan uji materi ini, di mana pertama kali saya juga pernah memberikan sharing yang berjudul IC Teknik to Propagate, di mana saya uji materi itu hanya tunas-tunas ini sebagai bahan. Kalau kita iris, kita letakkan di media tanah, kalau bisa tumbuh berarti kemungkinan uji materi kita untuk menumbuhkan umbi sente bercabang ini berhasil. Itu hanya uji materi. Mengenai perkembangbiakan umbi harus melalui itu, tidak seperti itu kawan. Itu hanya kreatif saja, memudahkan menuju sente bercabang. Itu maksud saya. Jadi kalau perkembangan umbi jenis sente ini tentu lebih mudah mengeluarkan anak baru kalau di pot. Sebab ketika akarnya kita batasi dengan pot, akar-akar menjulur, menumbuhkan umbi, kemudian tumbuh tunas-tunas baru. Kemudian yang pertama, yang kedua adalah tunas baru bisa ditumbuhkan dari apa? Dari tunas-tunas umbi. Nah, tunas-tunas umbi sendiri kalau di dalam tanah itu sulit kawan. Tentu yang ada dari perakaran yang menjulur. Nah, tunas-tunas umbi itu kalau tidak di masa yang lalu sulit mengeluarkan tunas yang di atas media tanam. Nah, kemudian perkembangbiakannya apalagi kalau gergaji lingkar tunas umbi ini terpendam dalam tanah, akhirnya juga menjadi tunas-tunas, kadang-kadang memunculkan akar-akar baru. Nah, semua akar baru, semua tunas baru, gergaji lingkar tunas umbi itu akhirnya bisa mengeluarkan anakan baru. Itulah perkembangbiakan jenis tanaman sente. Nah, kalau kita kreatifkan umbi sente bercabang, itu pun juga kita implementasi dari masa-masa yang lalu bahwa seperti ini memang pernah ada. Tetapi maaf sekali, dari video saya yang pertama yang berjudul memperbanyak tanaman sente IC Teknik to Propagate, itu adalah semata-mata saya hanya uji materi. Kalau tunas ini kita iris akan menumbuhkan budidaya muncul tunas baru. Tetapi sebenarnya juga sharing-sharing kelanjutannya terus saya susul. Jadi perkembangbiakan tumbuhan sente adalah dari akar menjulur, kemudian dari mata tunas umbi, kemudian dari gergaji lingkar tunas umbi. Semuanya kalau kita dipendam erat, kolaborasi dengan tanah, otomatis mampu memunculkan tunas-tunas baru atau anakan-anakan baru. Nah, tentu tempat kita, lahan kita di lantai 1, di depan bahu jalan, di lahan sempit, perumahan sempit, kita ciptakan lingkungan kita tuh bersih, udara, natural solusi, banyak tanaman. Kita menciptakan natural, natrium klorida hebat, natural solusi. Jadi implementasi kita dari lahan yang luas, dari tempo dulu kita implementasikan sekarang. Nah, ini tentu perlu waktu, perlu kesabaran. Bagi sahabatku semuanya yang menyukai unggahan video bagus, tentu hal itu akan senang melakukannya. Sebab kita penghobi kawan. Nah, kita siram-siram seperti ini, kita menyiram agar ini lembab, itu tidak masalah. 1 hari ya kurang, bisa 1 hari sekali, bisa 1 hari 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Bahkan kita semprot seperti ini 10 kali nggak apa-apa. Yang penting ingat, medianya tuh tanah, batu-batuan, pasir nggak apa-apa. Usahakan udara bebas, lembab, bersih, matahari cukup, nggak apa-apa. Usahakan selalu lembab.
Seperti ini kawan. Nah ini tidak nampak, tetapi lama-lama itu akan nampak gitu. Jadi tunas umbi itu bisa kita munculkan dengan kita merekayasa di tempat yang lembab. Jadi halus seperti ini, kecil seperti ini, akhirnya akan memunculkan tunas. Jadi setiap tunas umbi itu berpotensi untuk memunculkan tunas baru. Betapa uniknya tanaman sente bercabang. Ini memang jenis-jenis talaja. Ada yang sente-sente Jawa, ada yang sente talaja, ada yang sente Ambon dan sebagainya. Nah ini pun sente-sente Jawa. Ini juga mampu mengeluarkan tunas kawan. Jadi sente bercabang tetap bisa lakukan, saudara lakukan. Jadi tidak ada bedanya. Jenis sente Ambon atau sente Jawa atau jenis apapun tetap sama. Tetap bisa mengeluarkan tunas-tunas baru di atas media tanam seperti ini. Yang kreatif saya menyebut umbi sente bercabang. Kalau seperti ini kawan, kita lihat ini adalah akar yang menjulur. Nah ini bedanya, kita ambil ya. Nah, dari akar patah seperti ini. Nah tentu saja kalau dari akar menjulur seperti ini itu tidak kuat kalau di atas media tanam seperti ini. Tentu untuk pertumbuhan umbi adalah yang dari tunas langsung. Tunas langsung ini memunculkan tunas akan kuat. Tetapi kadang-kadang umbi seperti ini tunas juga memunculkan akar panjang baru memunculkan seperti ini. Jadi kalau di dalam tanah memang jarang seperti ini, tentu di atas media tanam. Dan ini bisa kita lakukan dengan pemikiran kita, dengan kreatif kita. Betapa indahnya, uniknya tanaman jenis umbi sente bercabang. Saya juga sempat beberapa kali ada kawan tuh yang bertanya, dari mana umbi sente bercabang itu nggak ada, kok bisa ada loh? Memang dari kreatif saya. Dari mana inspirasi kreatif itu? Ya dari masa dulu kalau tunas itu pasti memunculkan tunas. Jadi mata tunas itu maksud saya pasti mampu mengeluarkan tunas baru. Jadi untuk sahabatku semuanya saya minta maaf, bukan dapat dari mana atau tidak kawan. Setiap sente, tumbuhan sente itu mampu mengeluarkan tunas baru seperti ini. Nah, kita sendiri yang kreatif, kita sendiri yang berpikir. Logikanya adalah mata tunas umbi mampu mengeluarkan tunas baru. Tentu harus kita melihat cara rawatan di tempat yang lembab, cukup air, di media yang terbatas seperti ini, di pot. Karena perakaran yang terbatas, setiap ada pemunculan perakaran seperti ini kita cabut, tentu akan bertahan dengan memunculkan tunas baru. Nah itu semuanya kita telah melalui uji materi dari video saya juga beberapa tahun yang lalu. Nah, juga yang sebelah seperti ini kawan, ini masih muda sekali, tetapi kita yakini suatu saat akan memunculkan tunas baru dan akhirnya juga akan mampu menjadi umbi sente bercabang. Walaupun seperti ini usianya memang belum lama, baru tahunan saja. Nah ini sudah ada pemunculan tunas baru, akhirnya juga kita bisa membuat ini umbi sente bercabang. Dan jangan tumbuhkan umbi sente bercabang dari akar seperti ini kawan. Kalau akar seperti ini tentu akan patah. Nah uji kita ketika tumbuh perakaran seperti ini, tentu tunas baru akan tumbuh tunas. Untuk sahabatku jangan pernah ragu-ragu atau tanaman apa langka dan bukan kawan. Itu real. Jadi kalau umbi sente itu yang ada tunasnya itu logikanya mampu mengeluarkan tunas baru. Ya ada tunas, mata tunas pasti mengeluarkan tunas baru, itu bisa. Nah, kita yang merawat, cara kita yang merawat.
Jadi sebenarnya tempo dulu itu banyak kawan, cuma orang tempo dulu seperti ini diambil di sayur gitu aja. Tetapi kalau sudah usianya tidak terbatas, rusak seperti ini, tentu ini berbahaya, jangan pernah dikonsumsi. Kita tambah media tanam saja kawan. Ya seperti ini saja. Kita tambah media tanam agar perakaran bagian atas semakin kuat. Jadi kita bisa menambah media tanam, batu-batuan, tanah. Jangan gunakan tumbuhan lunak seperti pelepah-pelepah ini, kalau hijau jangan taruh sini kawan. Kadang-kadang itu ikut mempengaruhi pembusukan batang seperti ini. Kadang-kadang bisa seperti itu, kadang-kadang tidak. Oleh sebab itu kita yakini bahwa tanaman ini tidak perlu kompos hijau daun. Yang penting batu-batuan, cukup air, media tanam tanah sudah bagus. Oleh sebab itu tanaman umbi jenis seperti ini, tanaman akar tunggang, ada perbedaan, ada karakter yang harus kita mengerti kawan. Jadi ada karakter yang harus kita mengerti. Nah, ini semata-mata agar perakarannya tumbuh. Nanti untuk perawatan lanjutan kan, perawatan lanjutan bisa kita gunakan sistem vegetative care, kita tambah media atas. Nah, jangan takut seperti ini kawan. Kalau kita menggunakan atas terus akhirnya tertutup, tidak. Ini kan terus memanjang. Jadi kalau bawah akarnya kurang kuat, kita tambah media tanam, ini kan memanjang terus. Nah, ini tinggi. Akhirnya juga pertumbuhan sentenya akan ikut tinggi. Jadi pertumbuhan tunas cabangnya akan ikut tinggi. Jadi saudaraku jika mempunyai sende bercabang berminat, silahkan konsultasi dengan saya. Agar saudaraku tidak khawatir. Bagaimana cara merawat ternyata mudah musnah, mudah busuk. Itu mungkin kurang tepat rawatannya. Sebenarnya sangat mudah. Ini mengeluarkan akar yang bawah busuk. Akhirnya akan meninggi sama saja mengeluarkan tunas lagi. Sahabatku silahkan simak dari pertama kali saya mengupload video. Saya memberikan pentingnya, betapa pentingnya tanaman sente, umbi sente. Waktu itu saya memang belum mempunyai umbi sente bercabang. Jadi waktunya itu sangat lama, bertahun-tahun kawan. Itu sebagai bahan uji materi saya sampai saat ini sehingga saya mempunyai kreatif umbi sente bercabang. Dan kita harus sabar melakukannya. Bertahun-tahun kawan, 2 tahun lebih. Video saya yang sebelumnya juga ada, tetapi itu adalah sebagai uji materi, yaitu 21 Maret tahun 2021. Kalau tunas umbi seperti ini kita iris, bisa mengeluarkan tunas dengan tanah kita tempatkan di gelas, otomatis ini berpotensi mengeluarkan tunas cabang baru. Ini itu hanya sebagai bahan uji materi. Kalau kita mengatakan umbi sente bercabang sedangkan kita tidak mempunyai bukti, nanti kita akan salah kawan. Nah, di saat kita sudah mempunyai bukti seperti ini, kita juga akan salah. Itu tanaman dari mana atau ngambil dari mana, bukan seperti itu kawan. Kita adalah mempunyai negeri ini, merasa mempunyai negeri ini, bangsa ini, kearifan lokal hayati tanaman ini. Jadi kita juga di sini kita punya etika, berusaha beretika, bersopan santun. Jadi kalau seperti ini kita ngambil dari mana, mencuri dari mana, maaf kawan, kita adalah mencukai negeri ini. Tentu kita akan memberikan sebisa saya yang terbaik. Sebagai manusia saya juga punya salah, punya silap. Tapi untuk sente bercabang, sahabatku semuanya, saya berikan
sharing seperti itu. Kita adalah anak-anak negeri, kita orang-orang negeri, kita menyukai negeri ini. Jadi ketika ada umbi sente bercabang seperti ini ya kreatif kita. Saya Agus Wito Channel. Jadi sahabat itu jangan ragu-ragu. Umbi sente bercabang ini dari mana, mencuri dari mana. Jangan seperti itu kawan. Ini adalah tanaman pangan. Agar punya ikon yang sebagai tanaman hias punya daya jual yang tinggi, itu maksud saya. Sebab sangat melimpah tanaman ini di sekitaran kita. Akhirnya menjadi dari tanaman pangan di tempo dulu menjadi tanaman hias kreatif umbi sente bercabang. Tentu punya daya jual yang lebih tinggi sebab tanaman ini mudah sekali dikembangbiakkan di budidaya. Kalau kita mendapati di lahan luas seperti ini, mencuri dari mana tentu akan sulit di lahan luas sekarang ini kawan. Karena di hutan-hutan kita sudah ada reboisasi, jadi pengolahan tanahnya, bahkan di mana ada pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan, tetap dilestarikan. Pohon-pohon atau jenis ini tidak dimanfaatkan, ikut terbakar, kadang-kadang juga dimusnahkan begitu saja. Tentu saja akan sulit. Tapi di masa yang lalu kita sering dapati seperti ini. Oleh sebab itu, mari kita kreatif untuk jenis tanaman pangan ini menjadi tanaman hias, akhirnya punya daya jual yang tinggi. Dan jangan pernah saudaraku ragu-ragu, ini bagus mencuri dari mana, dapat dari mana. Jangan kawan, maaf sekali, kita anak-anak negeri, kita mencintai negeri kita yang subur, yang gemah ripah layong junawe, tanah subur, tanaman tumbuhan subur, hayati kearifan lokal, tumbuhan kita juga subur. Juga saudaraku jika melakukan budidaya di lahan sempit lantai 1 bisa saudaraku lakukan seperti dengan media terpal. Itu juga sudah saya sharingkan, akhirnya bisa mempunyai umbi-umbi seperti ini banyak dalam tempo yang tidak terlalu lama. Misalnya dalam tempo berapa tahun ini akan menjadi besar dan cepat besar. Baiklah sahabatku semuanya, ini lanjutan dari Natural Solution Pak 13 30 hari mengeluarkan seperti ini. Jadi kita buktikan bahkan jenis sente Jawa pun akan mudah kita melakukannya mengeluarkan tunas baru. Sekarang Natural Solution Pak 40. Nah sebelumnya ada uji materi yang telah kita lakukan dengan waktu yang sangat panjang, yaitu tanggal 21 Maret tahun 2021 yang kita esi teknik Uto Propagate. Semoga bermanfaat kawanku.